Hari ini gue kembali lagi untuk ngobrol dengan tetangga kita, seorang musisi dan songwriter yang fenomenal dengan lagu-lagunya. Ini dia Ponky Barata. Karir Ponky di dunia entertainment dimulai sebagai vokalis Jikustik. Dan dari sana namanya mulai dikenal oleh publik. Ponky memilih menikah muda ketika dia berada di puncak popularitasnya. Dan ketika menjalankan pernikahan yang bahagia, Ponky dihadapkan dengan ujian yang mengharuskan mereka untuk pindah ke Bali. Di sini Ponky akan menceritakan bagaimana dia sebagai kepala keluarga harus berkorban demi keutuhan keluarganya hingga akhirnya menjual seluruh hartanya di Jakarta dan pindah ke Bali memulai dari nol lagi. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright, kalau gitu langsung aja, ini dia tetangga kita yang ke-100. Ponky Barata in the house. Yo. Thank you Daniel. Congratulations. Gue tadi ya sampai mikir gitu ya, kenapa kita gak bawa konfeti gitu kan. Nanti ini lu yang ke-100 gitu ya. Nanti digital aja. Digital aja ya. Iya. Wah, abis itu ada sound effect orang tepuk tangan. Gitu iya, kan. iya Ada benar. kecil yang wah gitu kan. But bro, wow. Gue kayaknya kalau misalnya ke karaoke gitu ya, udah pasti bakal nyanyiin lagu Setia, ya kan? Dan mungkin sampai hari ini pun juga orang masih kenal lu sebagai Ponky Jikustik gitu. Yeah. Siapa Ponky Barata? Ponky Jikustik gitu kan? Yeah. Padahal lu dari tahun 2010 udah tidak lagi di Jikustik. Udah tidak aktif. Tidak aktif di Jikustik gitu. And yet nama itu melekat banget. So as usual gue minggu lalu kita baru aja ngobrol sama Sophie Navita, your wife. And sekarang ini gue justru lebih penasaran lagi nih sama lu nih. Dimana kayaknya Sophie banyak banget cerita kalau misalnya dia dengar suara Tuhan. Dan habis itu pindah ke Bali dan lain-lain gitu. Lu sebagai seorang suami kayak ya baru enak nih. Anak-anak udah mulai gede, kita sekarang tiba-tiba harus kembali lagi semuanya and everything. Dari pernikahan lu sendiri pasti banyak roller coaster juga and everything. So we'd love to talk about that. Tapi sebelumnya kita mungkin bakal ngomongin soal Ponky yang lahir di Jogja. No, saya lahir di Pontianak. Pontianak? Iya, Pontianak. Terus habis itu pindah-pindah terus sampai akhirnya SMA di Jogja karena kakak saya di Jogja. Dan waktu itu pilihannya antara ikut kakak saya di Jogja atau ikut orang tua saya di Malang. Karena pemikiran saya, waktu itu saya terakhir tinggal di Bandung ya, SMP ya. Masih di Bandung 2 tahun. Waktu itu saya berpikir kalau saya ke Jogja, dibanding dengan Malang saat itu, iklim bermusiknya tuh lebih kuat di Jogja. Di Jogja, betul. Jadi saya memilih untuk ikut Jogja aja. Tapi kalau ditanya orang mana, saya akan selalu jawab orang Jogja. Iya, karena orang tua saya di sana, ada rumah keluarga di sana, kakak saya di Jogja. Bokap nyokap saat itu di Pontianak ngapain? Pontianak tugas bapak saya itu pegawai bank. Gitu, pegawai bank. Tugas pindah-pindah gitu. Dan itu passion untuk banking itu nggak nurun ke lu gitu ya? Ditanya sih sama bokap juga ya, sama bapak ditanya. Semua anaknya ditanya, ada 3 kan, saya nomor 3. Kamu nggak mau di bank ya? Karena kalau mau masuk di bank itu tinggal kasih rekomendasi. Tinggal kuliahnya apa, kasih rekomendasi, biasanya masuk. Karena ini bank pemerintah ya, biasanya masuk karena rekomendasi itu. Tapi tidak ada dari kami yang berminat gitu. Nah, di situ tiga-tiganya tuh? Tidak ada. Walaupun ada yang kuliah ekonomi, kakak saya yang nomor 2, tapi dia tidak berminat. Sekarang malah jadi fotografer. Gitu. Jadi nggak diterusin lah itu kantoran itu. Jadi benar-benar dari 3-3. Yang kakak yang pertama? Dosen IT ya. Wow, dan lu adalah musisi gitu ya, maksudnya kreatif lah, in the creative entertainment. Iya, seniman ya. Seniman gitu ya. Nah, dan bokap itu nggak pernah maksa sampai segimana untuk ngikutin jalan. Enggak, kalau bicara bapak itu bapak saya itu Pak Srianto namanya. Itu orang yang irit bicara sebenarnya. Tetapi kalau dia bicara, kita jadi pengen dengar dia ngomong apa. Karena dia jarang bicara, jarang komentar, ketawa aja nggak pernah kelihatan gigi gitu.
bisa dibilang kaku, tapi sebenarnya nggak kaku ya. Cuman cara dia memanage emosi dia itu pandai sekali sehingga tidak tidak terlalu over. Jadi mengekspresikan emosinya tuh dibatasin sama dia sendiri gitu. Jadi dia jarang bicara. Nah, ketika dia diam, itu kita nebak-nebak nih, dia tuh support nggak sih dengan ide-ide kita gitu. Misalkan, Pak saya nggak mau ngantor, saya pengen jadi musisi. Itu support apa enggak gitu. Tapi kenyataannya tanpa perlu dia ngomong, dia beliin saya gitar pertama saya itu akustik, itu dia yang beliin. Terus dia menantang gitu. Karena dia jarang bicara, jadi ketika dia bicara kita dengerin. Dia bicaranya, kalau dalam 3 bulan tidak bisa 1 lagu penuh, itu SMP ya, saya ambil lagi gitarnya. Jadi nggak ngancem, itu cuman memotivasi, cuman bahasa dia karena dia jarang ngomong kesannya kan jadi serem gitu. Tapi sebenarnya itu memotivasi. Jadi dalam 3 bulan saya harus menguasai 1 lagu penuh supaya barang itu kepake gitu. Dia kayaknya mau lihat gitu loh. Semenjak itu nggak pernah putus dia istilahnya supporter terbesar lah. Sebelum saya punya album, dialah fans pertama saya mungkin ya. Wow. Itu yang seru dari. Ingat lagu apa yang akhirnya lu pelajarin selama 3 bulan itu? Kalau nggak salah lagunya zaman itu ya, New Kids on the Block kalau nggak salah ya. Step by Step atau bukan, Tonight? sebelumnya Tahun ya. banget generasi gue. Sebelum itu. Antara itulah, atau kalau Indonesianya aku ingat itu Iwan Fals mungkin. Tapi tepat lagunya apa saya lupa. Tapi intinya nggak pernah dinilai juga bahwa oh ini udah sesuai permintaan saya 3 bulan bisa full. Tapi intinya dia lihat saya main. Poinnya itu sebenarnya. Jadi bukan cuma dibeli terus dianggurin. Ya. Dan cara dia mendapatkan gitar itu sebenarnya adalah karena dia kerja di bank, nasabahnya itu ada salah satunya pembuat gitar di Bandung. Dia nodong pembuat gitar itu. Iya. Anak saya mau main gitar gitu. Wah ini aja Pak, bagus ya udah. Jadi bapak saya juga nggak tahu merek gitar apa. Kalau saya bisa milih saya nggak mau itu sebenarnya. Masih ada gitarnya tapi sampai sekarang? Atau? Masih. Ada, saya taruh di Jogja di rumah ibu saya. Wow, lu benar-benar itu gitar pertama banget yang benar-benar kayak ngerubah hidup lu lah sampai akhirnya lu kesenian sekarang. Iya, sangat. Itu gitar yang saya buat the most of my first album tuh pakai gitar itu. Jadi album saya pertama sama Jikustik tahun 2000 itu sebagian besar pakai gitar itu bikinnya karena nggak ada gitar lain. Gitu. Jadi ya nggak mungkin lah dijual itu. Iya. Oke, lu tadi sempat bilang kalau misalnya bokap lu adalah supporter pertama banget gitu. Like karakter dia itu sebenarnya seperti apa sih? Maksudnya biarpun dia pendiam, dia nggak terlalu banyak ngomong, tapi kenapa lu bisa bilang dia itu supporter lu banget gitu? Dia nanya, apa perkembangan dari yang kamu cita-citakan ini gitu. Wah kalau ngomongin ini lah, menahan. Karena dia nanya misalkan gini. Gitarnya udah bener belum ini yang dicari gitu. Karena dia juga nggak tahu gitar kan. Satu. Pada saat dikasih gitar itu, saya nggak bisa nyetem, orang baru belajar gitar. Dia suruh anak buahnya datang ke rumah, setemin gitar itu buat saya. Jadi dia mau mempermudah gitu loh supaya saya semangat belajar. Jadi progresnya itu ditanya, dilihat, diupdate gitu. Lalu bosan sama gitar, pengen belajar keyboard. Karena menurut saya esensi saya harus bisa piano atau keyboard untuk bisa membuat lagu. Dia menyuruh kakak saya yang pertama untuk temenin adikmu ke toko keyboard, pilihin yang kira-kira pas buat dia gitu. Tapi nggak ke saya, ngomongnya ke kakak saya gitu. Jadi nggak pernah bilang ya saya beliin, enggak, tapi nyuruh kakak gitu loh. Jadi mendampingi gitu untuk itu. Terus kalau saya pulang malam ditanya dari mana gitu. Kalau dari studio gitu ya, latihan sama teman-teman. Itu dia tidak curiga, tapi cuman cukup tahu oh dari sana gitu. Oh ya sudah, oke. Terus ditanya kalau nanti udah lulus kuliah mau apa? Saya bilang mau main musik. Oh ya, terus nggak komentar juga, tapi nanti tanya bandmu gimana? Apa nama bandnya gitu. Terus Bapak mau denger kamu bikin lagu apa gitu. Nah yang terakhir paling lucu yang bukan terakhir ya, salto yang saya paling ingat adalah ketika album saya sudah keluar, udah masuk TV nih, kata orang udah jadi artis, itu yang ditanya sama dia adalah, kamu tuh dibayar berapa jadi penyanyi? Dia khawatir gitu loh, apakah jalan hidup yang saya pilih ini bisa menopang hidup saya nanti? Karena dia kan hidup dengan kestabilan ya,
gaji gitu. Dan dengan gaji itu dia berhasil menyekolahkan tinggi ketiga anaknya dan menghidupi keluarga. Kami hidup cukup sebenarnya, tapi melihat saya jadi seniman itu dia khawatir. Terus ditanya, saya bilang minimal sekarang nih fase saya gajinya segini, kalau tour segini, gini. Oh ya, ya udah. Jadi bentuk dia menanyakan apa yang saya lakukan itu salah satu bentuk itu support ya. Ya, that's beautiful. Bro, jujur gue penasaran banget sih. Sebenarnya Pongki itu nama asli lu atau nama panggung gitu? Karena Pongki, who calls his son Pongki gitu maksudnya? Iya. Biasanya kan panggilan ya. Itu kejadian waktu saya kenalan sama Sofi. Halo, Sofi Pongki. Nama aslinya? Ya Pongki. Oh, itu asli gitu ya, sama itu. Jadi gini, bapak saya itu penggemar buku silat Jawa. Ya, ini agak jauh dikit ya. Bapak saya itu ini bapak saya yang punya ide. Bapak saya itu penggemar buku silat Jawa. Di dalam buku silat Jawa itu ada tokoh-tokoh. Dan nama-nama tokoh-tokoh itu, misalkan Raden siapa, Prawira siapa gitu ya. Salah satu tokohnya. Api di Bukit Manoreh nama bukunya. Api di Bukit Manoreh. Nah, bapak saya itu mengemari tokoh-tokoh itu. Nah, ada nama tokohnya itu Airlangga ya, Airlangga. Itu dipakai buat kakak saya yang pertama. Namanya Airlangga Bayu Aji. Wah keren ya, Jawa ya, bagus. Nah, lalu ada namanya Pangeran Windu Jati di tokoh itu. Dipakai untuk kakak saya yang kedua. Right. Adrianus Windu Jati. Jadi ada Airlangga Windu Jati. Oke, cool names ya. Yeah. Kakak saya pertama, kakak saya kedua. Waktu saya hamil, belum lahir, maksudnya di kandungan, dipikirnya saya perempuan oleh ibu saya. Karena dia pingin banget punya anak perempuan. Right. Dia lihat iklan di TV, karena kita tinggal di Kalimantan saat itu, iklan dari TV Malaysia, itu ada iklan perempuan, dia punya lesung pipit keriting ceritanya. Wah kalau anakku perempuan kayak gini seru nih gitu. Right. Dipersiapkanlah baju-baju perempuan, yang dulu kan gak ada USG, dipersiapkanlah perempuan. Jadi sebenarnya ketika muncul laki gak ada persiapan. Gak ada persiapan nama. Buku itu mungkin udah kehabisan nama bagus kali ya, si Api di Bukit Manoreh itu. Akhirnya dibikinlah singkatan. Karena saya lahirnya di Pontianak, jadi nama di akte kelahiran gue tuh Ponki, bukan Pongki, P-O-N-K-I. Oke. Ya, Pontianak, Ki Kalimantan. Baratanya, barat dari barat, Pontianak Kalimantan Barat, Ponki Barata gitu. Nah, tapi kisahnya belum selesai sampai di sini. Antara ibu saya sama bapak saya sebenarnya masih berdebat. Harusnya ada G atau enggak di situ. Oh, ya, oke. Tapi nggak tahu lah, mungkin permasalahan administrasi salah ketik atau segala macam. Akhirnya di akte Ponki Barata. Nah, jadi dia mengambil dari singkatan-singkatan Pontianak Kalimantan Barat. Oke. Ketika saya SD, saya tinggal di Blitar di Jawa Timur. Oke. Kita ngambil anjing dong, adopsi anjing. Nah, bapak saya lihat anjing. Oke, yang ini namanya Bokli, yang ini namanya Kaping. Wah, apa itu artinya, Pak? Bokli, anjing yang ini namanya Bokli, artinya Rabu Kliwon. Nah, kalau yang ini Kaping, artinya Kamis Pahing. Oh, bagus ya. Nah, akhirnya saya sadar, cara bapak saya namain anjing sama saya sama. Jadi bapak saya cara namain anjing sama saya sama gitu ya. Ya tapi itulah bapak saya, dia komedi di keluarga, punya cara sendiri di keluarga kita gitu. Untuk dia berkomedi gitu. Jadi ya oke lah. Oke lah. Iya, nggak apa-apa gitu. G-nya akhirnya dari mana? Ya nama panggilan akhirnya biar gampang P-O-N-G-K-I. Nanti kalau enggak orang panggilnya Ponki. Ponki, ya. Tapi kan sempat saya hidup beberapa tahun dengan KTP P-O-N-G-K-I. Sempat. Jadi ketika akhirnya saya membuat KTP baru karena pindah, ya sudah kita balikin lagi ke akte kelahiran. Nah, jadi KTP saya yang baru P-O-N-K-I. Oke. Yang kita samain itu mengakibatkan saya harus merubah semua kartu ATM, rekening, membership di puluhan itu saya harus ganti semua. Karena gue ngelihat kayak pencipta lagu dari Setia misalnya kayak gitu, tetapnya masih P-O-N-G-K-I gitu. Iya, kalau nama panggung nggak apa-apa lah. Memang itu branding saya ya. Gitu. Tapi nama asli P-O-N-K-I. P-N-K-I. Gitu. Ya ini kayaknya nggak ada podcast yang pernah tahu ini.
Penasaran juga gitu. Let's talk about Jikoustik. Ya. Berarti yang pertama kali pop up kayak kita bikin band yuk. Sebenarnya itu lo dari Pongki sendiri atau? No. Jikoustik itu ada beberapa generasi sebenarnya. Saya adalah generasi kedua. Jadi Jikoustik itu adalah awalnya sekumpulan anak muda komunitas Radio Jeronimo di Jogja. Jadi ada Radio Jeronimo itu zaman dulu sebelum zaman internet sebelum internet seperti sekarang, yang namanya komunitas itu berkisar di dulu kan belum banyak coffee shop ya. Jadi aktivitas anak muda itu banyak di radio. Right. Karena di radio itu pusat musik, event organizer juga ke sana. Pokoknya kegiatan anak muda. Nah, di sana ada beberapa orang yang komunitas di situ membentuk sebuah band namanya Jeronimo Unplugged, kalau disingkat J-Plug. Karena zamannya MTV Unplugged. Iya. Ketika J-Plug itu sudah mulai main, saya belum. Tapi akhirnya nama itu diganti karena kesannya nge-J-Plug. Ya. Nah, kesannya J-Plug. Jadi akhirnya digantilah menjadi Jeronimo Akustik. Yaitu pakai G ya, Jikoustik gitu. G-Coustik. Nah, Jeronimo Akustik. Tapi mereka akhirnya butuh penyanyi. Penyanyi pertamanya namanya Bobby. Bobby One Way, penyanyi rohani ya sekarang. Ketika Bobby mulai menemukan panggilannya, dia meninggalkan semua itu. Ya, dia saya teman satu SMA sama Bobby. Bobby telepon saya bilang, "Pong, gantiin aku di Jikoustik." Aku bilang aku mau, tetapi ada syaratnya. Si Jikoustik ini harus punya arah mau kemana, jangan cuma band-band biasa aja. Arahnya adalah mau nggak Jikoustik nih bawain lagu-lagu saya? Ya udah nanti diomongin aja. Jadi awalnya di situ. Lu udah punya beberapa ciptaan, udah nyiptain lagu gitu. Udah, aku memang songwriter at heart dari kecil. Dari SMP kelas 2 aku udah bikin lagu. Nah, jadi ketika Bobby keluar meneruskan panggilan hidupnya sebagai penyanyi gospel, saya menggantikan posisi Bobby di sana. Nah, dari sana seterusnya ada pergantian-pergantian sampai yang di versi rekaman itu. Karena sebelumnya kita manggung dulu kita jadi home band di kafe ya, untuk membiayai demo, untuk hidup saat itu. Kita itu tahun 96 tuh ya? Antara 96 sampai 99. Ya, rentangnya di situ. 99 kita berhasil dapat kontrak rekaman, 2000 album pertama rilis, ya, selanjutnya ya udah saya sebagai Pongki Jikoustik saat itu. Lu kalau misalnya boleh tahu ya, proses pertama kali lu mulai menciptakan lagu itu gimana? Maksudnya itu dapat inspirasi dari siapa? Sampai akhirnya dari tahun, sebelumnya itu kan emang udah nulis lagu gitu. Tapi benar-benar tahun 2000 ketika hitsnya itu nggak main-main. Dan itu banyak lagu ciptaan lu juga kan yang benar-benar kayak nyebar dan lain-lain gitu. Jadi kayak how do you get inspired? Iya, pada dasarnya gue tuh orangnya suka ngomong, pada dasarnya suka public speaking, gue suka berekspresi lah tepatnya, ya gue suka berekspresi. Nah, dan gue kayak pengen menyampaikan banyak hal, tetapi nggak bisa pakai omongan. Jadi si seni ini kan adalah bentuk ekspresi manusia sebenarnya. Nah, kebetulan gue karena mindset gue nggak mau seperti bapak gue yang ngantor, gue harus punya pegangan lain nih, gitu. Dan gue sangat suka dengan musik. Jadi otomatis, of course, pertama gue terinspirasi sama band-band atau penyanyi-penyanyi di tahun 80-90 lah ya. Gue pengen keren seperti mereka. Gue masih kecil kan, pengen lihat New Kids on the Block itu keren, Jason Donovan saat itu ya, mungkin yang nonton nggak tahu nih, semoga ngerti nama-namanya ya, Jason Donovan, Tommy Page, semuanya lah ya. Jadi gue pengen berekspresi seperti mereka. Tetapi gue punya kelemahan dan gue nggak bisa mengcopy mereka. Jadi kalau lu mau main musik, biasanya orang adalah mainin lagu orang dulu. Nge-cover. Iya. Gue nggak bisa, gue langsung bikin karena gue nggak bisa mainin lagu orang, ngerti nggak logikanya? Biasanya orang kan, gue pengen main musik, gue mainin lagu orang gitu ya. Baru gue bisa dianggap main musik. Gue nggak bisa, mengcopy orang tuh susah buat gue. Jadi gue bikin lagu. Gue nggak ngerti, karena lu suaranya nggak sama-sama mereka sehingga lu nggak bisa nyanyiin lagu mereka, atau lu what do you mean by that? Oke, maksud gue adalah gini, ketika lu mau
kalau zaman dulu, kalau lu main musik, misalkan lagu Metallica, lagu Guns N' Roses gitu ya, dia harus persis dong. Ya. Nah, gue nggak sampai skillnya untuk persis. Oke. Tapi kan gue punya keinginan untuk berekspresi. Jadi gue create songs supaya gue bisa main musik, walaupun itu lagu gue. Dan itu SMP kelas 2. Dan itulah problem pertamanya sebenarnya. Nggak ada yang mau ngeband sama gue. Nggak ada. Kenapa? Karena mindset mereka adalah bawain lagu orang aja belum bagus, ngapain bawain lagu sendiri? Terus gue mikir, kebalik. Gue nggak bisa bawain lagu orang, that's why gue main lagu sendiri. Di situ bentroknya tuh. Iya kan? Jadi, iya. Nah, akhirnya gue membuat lagu sendiri, untuk gue nyanyiin sendiri, for the sake of gue bisa main musik. Kenapa? I need music untuk ekspresi. Gue nggak jago basket, gue nggak jago olahraga. Gue suka nonton tinju saat itu, tapi gue nggak mau jadi petinju. Ya, gue anak muda semua butuh tempat ekspresi ya. Kalau gue adalah main musik, yaitu for the sake of gue bisa dibilang main musik, gue harus create. Wow. Nah, disitulah otak kreatif gue itu dipacu terus. Salah satu alasannya itu, alasan lain adalah gue pengen menyampaikan banyak hal lewat musik, terutama ekspresi atau apa yang ada di pikiran gue. Ada pesan gitu, harus ada pesannya. Tapi ini jadi menarik banget sih, karena seperti yang lu bilang ya, jadi Geronimo Akustik itu dulunya selalu main lagu-lagu orang karena unplugged gitu, akustik. Yes, betul. Nah, ketika si Bobby-nya itu ada panggilan untuk menjadi penyanyi gospel, kenapa dia mintanya lu? Right? Like, lu pernah nanyain gak? Bagus pertanyaannya. Dan itu jawabannya so stupid sebenarnya. Gue udah tahu jawabannya karena dia ngomong. Gue tanya, kenapa saya Bob? Gitu. Pertama gue satu SMA sama dia, gue satu vokal grup. Jadi kita deket. Kita pernah ngamen sama-sama kalau zaman dulu tuh istilah, sekarang food court ya. Zaman dulu tuh namanya Pujasera. Ya, kayak food court, cuman ada yang ngamennya. Nah gue pernah sama Bobby tuh beberapa malam di situ. Bayarannya tuh Rp10.000 saat itu. Nyanyi lagu orang tuh ya? Nyanyi lagu orang, of course ya. Nah, kenapa gue Bob? Jawaban dia bilang, karena selera kita sama, Pong. Jadi ketika dia mengalihkan vokalis jikustik ke orang lain, si warna jikustiknya ini atau jiplaknya ini nggak akan jauh-jauh. Salah satunya adalah kita suka sama band dulu, vokal boy band namanya Color Me Badd. Oh iya, of course. Gitu. Jadi Close to Heaven judul lagunya kan. Nah, karena kita punya selera yang sama, style itu yang sama. Bobby meminta saya untuk menggantikan. As simple as that sebenarnya. Right. Bedanya saya fokus ke lagu sendiri. Gitu. Saya punya materi. Gitu. Itu menarik sih. Itu benar-benar kayak si Bobby-nya dapat panggilan untuk lebih dekat sama Tuhan, dan siapa yang gantiin si jikustiknya itu kayak Tuhan bekerja melalui Bobby menunjuk ke lu gitu. Padahal kalau enggak, dan ini menarik sih, si Bobby mempunyai hati yang cukup besar ya untuk kayak melepaskan jikustik ke lu, dan disitulah jikustik booming. Iya, dan fakta itu akan menjadi cerita di mana saya dan Bobby akan berangkulan. Our path is crossing at that time itu menurut gua itu historical buat saya dan Bobby at least. Tell me about it. Bobby sampai sekarang tidak pernah hilang fokus untuk melayani Tuhan melalui musik-musiknya. Ya momennya itu saat dia meninggalkan jikustik. Merinding gue sampai ngomongnya. Dan gue bisa bilang Bobby sekarang punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya keluarga yang asik. Tetap fokus pada itu. Saya mungkin di jalur lain gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan Bobby itu adalah tadi kebesaran hati Bobby untuk menyerahkan itu ke saya. Padahal jikustik saya itu jalan loh, laku di skena lokal ya. Dan saya juga merubah hidup saya juga si jikustik ini in a way yang sebenarnya ujung-ujungnya sama, bahwa Tuhan memberi jalan itu lewat macam-macam. Tetapi saya jalurnya ke sini, Bobby yang ke sana. Ya, tapi buat saya dan Bobby ini akan selalu jadi momen historical, at least buat kami berdua dan buat keluarga kami. Jadi I consider Bobby's family as family juga, gitu. Ya jadi ya ujung-ujungnya sama sih, bahwa Bobby dan saya merasakan kasih Tuhan itu bisa lewat mana-mana. Ya, hanya label genre musik aja yang membedakan. Gitu. Malah menurut gua
gue rada gak setuju sih kalau misalnya lu selalu bilang ini lagu rohani, ini lagu sekuler. Iya. Lu bisa kok memasukkan unsur rohani di lagu sekuler, misalnya seperti itu, di lagu mainstream. Iya. Which is yang kayak salah satu lagu favorit gue dari Jigustik adalah Setia gitu. Gak tau kenapa setiap kali gue nyanyiin lagu Setia gitu, gue ngerasa ya itu mungkin cara Tuhan lagi ngomong ke umat ciptaannya bahwa bisa dia setia. Bisa begitu. Ada kisah lucu mengenai lagu yang seperti itu ya di gua ya. Jadi tahun 2000 ketika gua udah solo, ketika gua udah mulai solo di tahun 2000 aku nggak begitu ingat. Sorry, pokoknya ada lagu mungkin 2013 ya. Aku dapat pekerjaan bikin soundtrack. Ya, bikin soundtrack. Film apa? Filmnya nggak tahu, gagal, nggak jadi soundtrack. Lagu itu nggak jadi soundtrack. Ya. Judul lagunya itu Ada Kamu di Sini. Ya. Akhirnya dirilis di album yang lain, di album Pongki Barta Meets the Stars lah. Itu ya, itu album kompilasi aku sama penyanyi yang ada Tulus nyanyi 1000 tahun di situ tuh. Ada Kamu di Sini. Lagu itu tidak pernah populer atau hits secara komersil. Jadi itu lagu ya jadi lagu yang ada aja gitu. Right. Gue kecewa karena gue pikir ini lagu bagus gitu. Tapi setahun kemudian tiba-tiba gue diundang nyanyi di komunitas gereja ya. Nyanyi. Sorry. Dia spesifik minta. Mau minum dulu. Oke. Dia minta lagu itu. Minta lagu tapi ada Kamu di Sini, tapi liriknya disesuaikan. Karena untuk komunitas gereja kan. Gue baca lagi lirik gue kan. Ini about God and family. Gue cerita lagu itu adalah tentang family sebenarnya. Jadi pada saat gue susah, family gue di situ. Pada saat gue senang, gue sama family gue juga. Jadi kalau nggak ada family, gue nggak bisa merasakan semua ini. Gitu. Tapi esensi lagu itu sebenarnya adalah kehadiran Tuhan juga melalui family. Wow. Jadi ada era di mana lagu itu gue bawakan selama setahun penuh di berbagai pelayanan, menyanyikan itu. Jadi makanya gue setuju sama lo ketika ya semua lagu sebenarnya punya message secara rohani. Cuma ada orang yang menyalahgunakan. Of course. Karena kelahiran sebuah lagu itu sebenarnya gaib kalau menurut saya. Itu kan nggak ada. Lagu itu kan barang nggak ada dan dari nol. Dari nol. Kok bisa ada? Makanya term yang digunakan kalau di Indonesia itu menciptakan. Seolah-olah kita menciptakan. Padahal enggak sebenarnya. Menurut saya cuman menangkap. It's already there. Ini tuh full with songs kalau menurut saya. Kalau saya suruh bikin lagu sekarang tuh bisa-bisa aja. Dan bisa sama menariknya dengan lagu yang lain. Cuman kita dimampukan karena terlatih untuk menangkap itu. Jadi sensitif gitu ya terhadap sebuah. Bedanya songwriter sama non-songwriter adalah sensitivitas dia menangkap sekeliling dia gitu. Nah jadi saya sama Sofi juga ada lagu judulnya Percaya Saja yang kejadiannya itu ditulis setelah kita kemasukan maling di rumah. Jadi kaca mobil dipecahin, spion mau diambil gitu. Tadinya dia mau ngambil mobil. Cuman pada saat itu kebetulan saya lagi ketiduran sengaja tidur di kamar tamu karena feeling gak enak ya. Pembantu saya bangunin, Pak ada orang di luar gitu. Saya panik, mau buka pintu, ternyata gak bisa dibuka pintunya, pintu keluar itu karena dari luar sama malingnya diikat tali. Wow. Tapi kalau saya bisa keluar saat itu maling bawa parang, bawa apa 3 orang, saya pasti habis. Nah, habis itu kita tulis itu dalam sebuah lagu judulnya Percaya Saja yang dinyanyikan duet sama Sofi. Bahwa itu ya udah Tuhan akan menjaga kita, percaya aja. Bro, Jigustik kalau misalnya di mata gue gitu ya, itu udah pasti nggak bisa dilepas dengan lagu Setia gitu. Gue penasaran sih kayak lo pertama kali kepikiran untuk bikin lagu Setia, kalau gue curiganya itu kayak, wah lu mengingat setianya cinta Tuhan ke hidup lo, habis itu lu nulis gitu dan lain-lain, kayak lu sempat berdosa gitu kan, mencarimu di mana aku nggak tahu tapi aku setia di sini menunggumu gitu kan. Jadi kayak itu kena banget di gue gitu, maksudnya. Tapi gue penasaran nih, gue langsung nanya aja nih sama penciptanya gitu. Lu nyiptain itu pada saat seperti apa dan kenapa? Gue sih orangnya nggak sesusah itu cara mikirnya ya. Kalau gue tuh orangnya sangat simple. Gue punya moto tuh simple life, simple problem sebenarnya.
Jadi semakin simpel hidup gue, problem gue juga makin dikit. Tapi anyway, kembali ke kisah setia itu sebenarnya lagu diciptakan, jadi era 96 sampai 99, Jikustik itu menjadi home band untuk sebuah bar di Jogja. Right. Ya, nama barnya, aduh aku lupa. Pokoknya di sebuah hotel di Jogja. Yeah. Di sebelah bar itu ada toko souvenir. Nah, yang jaga itu ada mbak di situ, ada perempuan lah di situ. Yeah. Yang karena kita tiap weekend main di situ jadi kenal sama mbak ini, jadi teman kita semua. Ada yang cinlok di situ? Nggak ada. Dia punya pacar sih mbak ini. Oh iya, oke. Ya, kita masih muda, bergairah lah sebagai pemain band. Right. Tapi kan jadi sering ngobrol gitu. Nah, salah satu curhatan dia itu adalah dia tuh udah diputusin sama mantannya, sama pacarnya putus, tapi kadang-kadang masih bolak-balik gitu, di PHP-in lah. Si Mbak ini nih? Si Mbak Inya ini. Oke. Jadi si Mbak ini udah diputusin sama pacarnya, tapi pacarnya ini masih suka kayak, malam lagi ngapain? Yes, kayak betul. gitu. Persis seperti itu. Right. Nah itu diceritain ke kita, ceritanya ke bareng-bareng. Terus kita semua gitu, ngapain sih? Yang udah, ngapain ditungguin? Yeah. Ngapain lu menjadi orang yang sesetia seperti itu? Move on aja. Nggak usah ngambil angle setia. Udah lu ganti. Iya, gitu, ganti pacar aja gitu kan. Namanya juga anak muda, advice kita sih advice yang cemen sebenarnya kan. Nah, gue melihat itu situasi yang menarik untuk dijadiin lagu. Gue bikinlah lagu Setia. Gue bilang, lagu ini adalah parodi dari kisahmu. Sindiran dari kisahmu itu sebenarnya. Memang ballad. Dan gue kan penggemar Richard Marx ya. Oh, iya. Right Here Waiting ya. Iya. Gila, Right Here, Right Here. Ya, Oke, lawas of course. Tapi gue tahu Pamungkas kok, gue tahu. Gue tahu yang lain. Lu tahu Justin Bieber lah ya. Tahu. Ya. Justin Bieber tuh udah lama juga. Oh, iya sih. Tapi maksudnya dari tadi lu ngomong tuh kayak gila. Richard Marx, Color Me Bad, New Kids on the Block, Tommy Page. Ya, oh my God, ya? Jason Donovan gitu kan. Gue langsung kayak my goodness, ini balik lagi ke masa-masa gue. Gue tahu Boy Pablo juga gue tahu. Oh iya bisa lah. Oke. Tapi akhirnya ini adalah lagu kisah plesetan dari kisahmu itu gitu loh. Nah, ya dia sih seneng-seneng aja. Cuman lagunya makanya gue bilang gue suka Richard Marx. Jadi gue bikin ballad seperti Right Here Waiting. Nah, suatu hari gue bikin demonya lagu itu pakai gitar. Demo. Kan kita selalu bikin demo sebelum rekaman. Ya. Saya bikin pakai demo. Cara saya bikin demo adalah pakai rekaman yang masih kaset. Jadi ada recording 2 track pakai kaset. Itu di rumah bisa kita lakukan. Setiap kaset itu saya simpan di laci. Setiap kaset simpan di laci. Nah, sampailah pada suatu kisah kita mau rekaman. Dapat kontrak rekaman. Teman-teman saya di band pasti ngelihat saya dong sebagai yang bikin lagu. Ada lagu apa lagi nih? Right. Saya kasih semua yang saya pikir ini keren kalau lagu ini sebagai band. Right. Semua kecuali Setia itu. Setia itu ada di rak di belakang lah, sembunyiin lah. Oh, karena lu umpetin? Karena lagunya jelek, cemen. Pikiran saya saat itu kan kita band, rocker, rockstar, pengen ngeband yang rocker gitu loh. Right. Lagu-lagu yang saya kasih yang lain, kayak 1000 tahun lamanya, ada Maaf gitu ya. Lagu itulah. Itu yang saya presentasikan. Ini lagunya ya. Rekam. Oke. Kurang lagu. Nah, akhirnya si gitaris saya, Dadi namanya, datang ke rumah gitu. Apalagi ya, lagunya kurang nih gitu. Ini apa nih? Dia yang ngambil mana? Dia ngambil. Ini aja didengerin, ini aja udah. Gak usah lah jelek, malu aku gitu. Tapi enak ini aja. Oke, dipaksain lah. Akhirnya direkam lah itu lagu di tahun 99 di studio. Lucunya, lagu itu kan cuma pakai piano ya. Sebenarnya ada alasannya. Harusnya nggak begitu. Ketika lagu itu mau direkam, yang main drum lagi nggak ada di studio, jadi capek dia. Terus dia nggak rekaman. Yang main bass Ica, karena tahu drummernya nggak rekaman, gue juga nggak deh. Yang main gitar si Dadi yang nemuin lagu itu, kayaknya bagus piano aja deh. Gitu. Karena intinya mereka udah capek rekaman, nggak mau rekaman. Iya. Akhirnya ya udah versi piano aja, piano dan vokal. Right. Nah, versi piano dan vokal. Lalu ketika kita rekaman, jadi itu rekaman di Jogja, kita bawa ke Jakarta. Di Jakarta ditambahin string section. Udah jadi nih. Ya. Sama label nggak mau dirilis.
nanti, ini simpen aja. Yang rilis lagu lain dulu. Ya. Jadi di album pertama Jikustik, album 1000 tahun namanya, itu lagu setia nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena label zaman dulu tuh punya ketakutan. Ntar gua rilis satu album, lu nggak ada ide lagi, nggak ada lagu bagus lagi, ntar mandek album kedua. Jadi selalu mereka direkam tuh disuruh berapa lagu, nanti diambil 10, yang ini simpen untuk bahan album berikutnya. Jadi itu dipendem lagi. Kejadian pertama saya yang mendem, kejadian kedua label yang mendem, disimpan lagi. Rilislah album pertama, lumayan laku, tapi lakunya cuman sekitar ya let's say 150.000 kopi lah. Zaman dulu udah banyak. Itu gede banget sih. Gede, tapi Sheila on 7 1 juta. Jadi kecil kan? Padahal 150.000 tuh gede. Udah terus masuk. Sheila on 7 1 juta. Panas nih label nih, karena kompetitor kan. Terus dia lihat, ini lagu yang kemarin disimpan itu, ini aja dirilis katanya. Tapi kan album pertamanya sudah dirilis. Dan gak ada di situ juga. Gak ada di situ juga. Setia. Si Pak Iman, bosnya saat itu bilang, kita rilis aja namanya repackage. Bisa-bisanya label aja. Dikemas ulang lah, repackage album. Saat itu yang melakukan itu Linkin Park. Linkin Park sukses, repackage. Westlife juga melakukan itu. Indonesia belum ada. Nah Jikustik inilah. Jadi dimasukin lagi, dikasih cover baru. Habis itu boom. Waktu itu startnya udah langsung 800.000 kopi. Saat itu, karena lagu itu. Plus 150.000. Iya, sebenarnya sekarang udah 1 juta lebih ya. Cuman kita tidak pernah diklaim sebagai band yang 1 juta kopi, Jikustik tidak pernah diklaim sebagai band yang 1 juta kopi. Karena apa? Karena ketika kita laku 1 juta, Sheila udah 2 juta. Jadi si Sheila ini teman-teman kita ini selalu melebihi sales kita. Jadi orang nggak pernah lihat bahwa kita juga 1 juta loh, hey hello gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi itulah kisahnya gitu. Lagu yang dipendem-pendem ternyata ada momennya, ada waktunya. Dan itu siapa yang bisa ngatur? Kan bukan saya. Ada yang mengatur itu untuk bisa kapan muncul. Jadi timing itu tidak pernah punya kita. Timing itu selalu Tuhan yang punya. Gitu. Waktu Tuhan, bukan waktu saya. Karena kalau waktu saya nggak akan rilis itu. Iya kan? Iya. Waktunya lo itu akan terus dipendem aja gitu. Lagu cemen gitu. Nah setelah Tuhan punya timing, menentukan, punya waktu kapan itu rilis, bagaimana kita mengembrace-nya. Itulah kenikmatan yang namanya bahagia. Kalau menurut gue ya, gue bahagia karena gue bisa menikmati. Oh Tuhan maksudnya ini, gue nikmatin itu sampai sekarang. Lagu itu masih jadi berkat buat keluarga gitu. Oh, untuk maksudnya pemasukan buat keluarga Pongki gitu ya. Iya, karena gue punya pemahaman bahwa sebuah lagu itu tidak harus hits, tetapi pada saat itu Tuhan mengizinkan itu jadi hits. Disitulah gue menemukan kebahagiaan yang orang cari-cari, ya. Lagu nggak hits itu gue terima, nggak apa-apa. Gue tetap bahagia sebagai songwriternya, walaupun tidak hits. Tapi ketika lagu itu hits, gue bahagia berkatnya, gitu. Jadi nggak ada minusnya sebenarnya ya. Asal kita tetap di jalur kita. Pongki itu apa sih? Ya songwriter, gitu. Dan ini menarik sih. Lo bilang kalau misalnya itu benar-benar waktunya Tuhan yang grand master plan-nya. Ketika ini waktunya tepat, baru dia akan mengeluarkan pada saat yang tepat, dan itu impact-nya langsung kena ke 850.000 kopi misalnya, seperti itu. Yang tadinya dari 150.000 tapi langsung udah jadi 1 juta lebih dan lain-lain, lagu setia itu gitu. The timing itu precise dan presisi banget. Tapi sebelum timing itu precise itu, dia diumpetin dulu nih. Dan kadang-kadang hidup kita kan kayak gitu ya. Kayak kita ngerasa, men gue bisa loh di situ. Tapi gue kenapa bukan gue? Exactly. Kenapa gue kayak diumpetin sama Tuhan nih. Tapi lu gak pernah tahu kalau misalnya siapapun yang nonton ini gitu ya. Lu gak pernah tahu. Lu mungkin diumpetin for a bigger purpose gitu kan. Lu mungkin sekarang ini lagi diumpetin sama Tuhan untuk sesuatu tujuan yang jauh lebih besar yang sampai lu sendiri gak bisa ngebayangin atau lu gak bisa pikirin juga gitu. Jadi ya lu sabar aja dan setia aja. Dan nanti suatu saat ketika ya lu udah booming dan lain-lain, lu ngeliat ke belakang, men gue ngerti sekarang kenapa. Kalau mungkin ketika lu keluar kecepatan gitu misalnya ya, diekspos kecepatan, mungkin itu malah menjadi bencana buat diri lu gitu. You never know. Iya. Memang kayak kita ngajarin anak kita, waktu saya ngajarin anak saya naik sepeda, saya tahu dia bakal jatuh. Apakah jatuhnya karena saya? Bukan.
Dia jatuh karena dia belum mampu menguasai sepedanya. Pasti jatuh. Ya. Apakah saya mengizinkan dia jatuh? Iya. Apakah saya menjaganya? Iya. Saya jagain. Ya. Tapi ketika dia jatuh saya biarin kan? Ya. Saya mengizinkan itu terjadi. Tetapi ketika dia akhirnya bisa, dia ditanya orang, siapa yang ngajarin sepeda? Papa, bapak. Ya kan? That's the beauty of hubungan orang tua, father and son ya. Kalau saya ya. Jadi ketika dia jatuh, bukan saya yang jatuhin. Jadi kita kadang-kadang kalau kita lagi jatuh, jangan cepet-cepet nyalain Tuhan dulu. Ya. Apakah diizinkan terjadi? Faktanya iya, diizinkan terjadi. Tetapi karena si anak itu punya mental yang berbeda, dia tidak menyalahkan orang tuanya ketika dia jatuh. Dia menyalahkan ketidakmampuan dia mengendalikan situasi, dan dia belajar untuk mengendalikan situasi, akhirnya dia bisa naik sepeda. Nah, itulah lesson dia yang paling mahal. Yeah. Gitu kalau gue ngelihatnya gitu. That's so good. Ya. Lu tadi tuh sempat ngomongin soal Bobby yang mempunyai callingan terhadap Tuhan dan akhirnya dia menyanyikan lagu gospel gitu. Lu sendiri gimana sih cerita hidup lu atau hubungan lu sama Tuhan? Dan ketika lu menemukan purpose atau mungkin Tuhan memberikan purpose dalam hidup lu, atau lu sendiri juga menemukan callingan dalam hidup lu untuk melayani Tuhan di I don't know how sebagai pencipta lagu dan lain-lain. Iya, sebenarnya kalau bicara ini gue tuh orangnya sangat personal sekali ya. Oke. Nggak terlalu suka sharing di sosial media gue terhadap yang begini. Tapi gue selalu menyentuh aspek itu. Jadi sharing tuh nggak terlalu sering, tapi gue selalu menyentuh aspek itu. Jadi kalau bicara gue secara orang beragama, gue adalah orang yang rutin ritual agama. Oke. Apakah itu ada kedalaman, ada depth-nya, ada kedalamannya? Belum tentu. Karena namanya rutin itu kan sesuatu yang sudah otomatis ya. Jadi kedalaman dari rutinitas atau ritual itu belum tentu ada ketika kita melakukan itu secara rutin. Nah, hidup gue banyak berubah ketika yang pertama adalah gue menyaksikan bapak saya itu stroke. Ya, di saat saya umur 17 tahun lah, SMA lah, di mana saya masih aktif sebagai anak muda dengan gairah anak muda ya. Ngelihat bapaknya stroke itu kan di mana usia saya rebel ya, sama apa yang dikatakan orang tua itu salah, yang dikatakan teman lebih benar gitu. Nah, ketika bapak saya stroke, saya mendampingi beliau karena waktu itu di Jogja. Jadi cara dia mengukur kesembuhan adalah dengan memegang tangan saya. Kalau sudah cukup keras, kan dia lumpuh separuh. Kalau sudah cukup keras berarti ada progres. Kalau masih lemah berarti belum ada progres. Itu cara dia mengukur dia sudah balik apa belum ke normal itu begitu. Wow. Jadi itu momen dimana wah, saya selama ini nggak sempat ada hilang masa di mana nggak akrab dengan orang tua. Itu akhirnya bisa kembali lagi ketika ayah saya stroke. Dan akhirnya sembuh 100%. Ya, sembuh 100%. Itu saya menganggapnya saat itu adalah mujizat ya. Karena dari lumpuh separuh, kemungkinan sembuh itu zaman dulu itu nggak besar ya. Saya nggak bilang kecil, tapi tidak besar. Ada harapan ada kejadian bisa bablas itu. Tapi nah di situ saya merasakan satu kebaikan Tuhan di situ. Bisa kembali normal 100% beneran itu. Apa yang lu lakuin? Gue nggak tahu ya. Mungkin di sini ada yang penasaran juga gitu karena ada anggota keluarganya yang mereka sayangin juga lagi stroke atau apapun. What did you do at the time? Ibu saya tepatnya ya. Okay. Ibu saya kan nggak ngerti. Ibu saya itu bekerja sama dengan dokternya untuk lebih tegas terhadap apa yang dimakan. Itu nomor satu untuk orang stroke ya. Apa yang dimakan. Jadi yang namanya hidup sehat, ibu saya itu sudah mempraktekkan lama. Dan apa yang dimakan oleh bapak saya itu diatur. Lalu terapinya juga rajin. Ya. Nah, jadi ada obat-obatan herbal juga, tidak melulu dokter, tidak melulu farmasi gitu ya, obat-obatan itu. Tapi intinya kedisiplinan dalam berobat. Jadi yang penting dalam berobat saat itu adalah konsisten, ya, jangan naik turun gitu. Nah, jadi kalau dalam hal ini sih pahlawannya ibu saya ya, ibu saya berhasil mengangkat. Karena gini, orang stroke itu down dia, pasti. Dia merasa nggak berguna.
Nah ibu saya berhasil mengangkat perasaan itu menjadi semangat sembuh. That's why juga saya dipegangin terus tangannya itu untuk sama bapak saya. Karena saya pengen lihat dia sembuh gitu kan. Dia pengen ketika dia meremas tangan saya, wah Pak udah kuat lagi nih Pak. Nah dia semangat, itu yang dia mau. Gantian saya support dia. Iya kan? Iya saat itu gitu. Jadi itulah momen saya merasakan kebaikan Tuhan bahwa bisa dibalik lagi gitu keadaannya gitu. Nah kemudian ketika saya menikah dengan Sophie dan kemudian punya anak, terus terang tidak pernah ada dalam konsep saya itu melayani, ya. Saya melakukan ritual, iya, tapi melayani itu belum masuk gitu di konsep saya. Suatu hari saya sama Sophie lagi ibadah, jadi saya lagi dengar khotbah, terus ada worship timnya kan nyanyi. Ada satu lagu nih, ada satu lagu yang dinyanyikan oleh worship team itu, tiba-tiba saya nangis di gereja waktu ibadah, masuk aja gitu. Kan selama ini ritual, tapi ini I go deeper, beda ya? Ya ritual sama I go deeper. Kenapa saya nangis? Saya pikir ada masalah apa? Saya nggak pernah punya masalah kok hidupnya gitu. Simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Nggak pernah merasa punya masalah gitu ya. Tapi dengar lagu itu nangis. Nah ini lucu nih, nanti full circle lagi. Ibadah minggu kedua, datang lagi tempat yang sama, dinyanyiin lagi lagu itu, saya nangis lagi. Ada yang salah nih, pasti gitu dong. Kenapa the same song bisa bikin saya nangis? Lagu apa? Nah, ibadah ketiga, baru saya berani nanya. Iya. Ini lagu apa judulnya? Kan pendetanya almarhum Andi Panggabean. Oke. Andi Panggabean bilang, kok kamu nggak tahu? Gua pikir ini lagu lu. Bukan. What? Jadi dimainin 3 hari berturut-turut itu, 3 minggu berturut-turut. Karena pendetanya iseng. Lagunya Pongki nih, mainin aja. Iya. Bukan lagu gua itu. Lu siapa? Judul lagunya itu apa? Sampai Memutih Rambutku. Yang bikin Bobby. Oh my goodness. Itu yang bikin Bobby. What? Jadi Bobby sama Tommy ya, Bobby dan Tommy. Nah, Tommy selama karir saya dari awal tahun dari saya kenal dia 2003 sampai detik ini adalah mainly my co-producer atau my co-music director. Jadi dia selalu side by side sama saya untuk create music sampai detik ini. Nah pada saat itu tahun 2004, saya nikah 2003 ya, kurang lebih 2004-2005, saya nggak sadar bahwa Bobby dan Tommy itu, my two best friends ya, itu yang menciptakan lagu itu yang buat saya nangis. Jadi si pendetanya berpikir, ini lagu pasti lu yang bikin Pong. Bukan. Emang kayak lagu gua, tapi bukan gua yang bikin. Dimain. Nah, di situ gua tersentuh tuh. Ada apa ini? Sesuatu yang rutin kok menjadi tidak biasa lagi. Right. Ya kan? Right. Disitulah gua mulai ada temen juga yang, Pong nyanyi dong di gereja gua. Oh apa itu nyanyi? Gua harus gimana gitu? Ya pelayanan aja. Pelayanan itu gimana? Gak ngerti. Gak ngerti. Konsep itu gak masuk di saya. Right. Akhirnya pelayanan pertama saya di Bandung saat itu. Di depan para pengusaha-pengusaha hebat di Bandung. Di situ saya tanya ke mereka. Mereka ekspektasinya apa dari saya? Gak ada. Kamu nyanyi aja. Cerita sedikit pengalamanmu ketemu Tuhan atau gimana. Terus udah that's it gitu. Ya apa yang diomongin gue gak bisa ngomong gitu. Gue nyanyi aja ayo gitu. Tapi kalau suruh bercerita gak bisa. Akhirnya saya telepon ke pendetaan di almarhum Panggabean. Saya ngomong apa? Lah kamu mau ngomong apa? Ya mulai aja dari lagu Sampai Memutih itu. Bagaimana kamu kena gitu ya. Dari yang tadinya rutin menjadi deeper. Ya selanjutnya udah biarkan Roh Kudus mengalir. Dan kalimat Roh Kudus mengalir itu gak pernah masuk dalam konsep saya. Karena saya selalu saya. In control. In control. Itu kan bahaya. At some point kamu burn out pasti. Ya. Nah, dari situ Sophie mulailah menuntun ya istilahnya. Karena mungkin dia lebih familiar sama konsep itu, saya enggak kan. Ya udah sampai sana. Ya pernah akhirnya saya berapa tahun tuh ya, mungkin 2 tahun lebih itu menjadi pemain gitar di gereja. Jadi kalau Jumat, Sabtu, wah Pongki, Minggu saya main gitar. Itu
melatih kerendah hatian. Iyalah. Ya, dibayarnya itu cuma cukup buat naik taksi. Tapi memang itu bukan poinnya kan, bukan masalah diberi uangnya. Tetapi bahwa kita melayani. Bidangku adalah musik. Poinnya adalah akhirnya saya sadar bahwa Tuhan masuk ke saya lewat musik juga. Yang bikin lagunya Bobby juga. Iya, amazing. Dan dia tahu cara berbicara dengan saya. Ya. Dia tahu cara apa yang membuat Pongki bisa kena. Hatinya bisa kena melalui lagunya Bobby. Lagu Bobby yang dipikirnya oleh orang lagu saya. Oleh Pak Pendetanya itu. Kalau nggak dia berpikir itu lagu saya, nggak akan dimainin kan. Iyalah. Saya nggak akan kena. Jadi memang itulah kekuatan lagu ya. Lagunya dipenuhi Roh Kudus mungkin ya. Ketransfer, saya merasakan dan saya membiarkan itu terjadi. Saya membiarkan itu terjadi. Maksudnya saya tidak resisten. Nah, ketika saya tidak resisten itulah, oh gini rasanya gitu ya. Nah, tapi namanya manusia kan tetap up and down ya. Cuman saya jadi punya patokan sekarang. Ketika saya menginginkan sesuatu atau ingin merasakan kembali hadirat Dia, hadirat Tuhan dengan apa yang saya butuhkan saat itu, ya mungkin saya udah punya gambaran nih, ini rasanya gitu. Kalau dulu kan blank, karena semuanya rutin. Datang cuma untuk rutinitas dan wow, that is so beautiful. Itu Tuhan kayak romantis banget sampai dia tahu banget gimana caranya berbicara sama lu gitu. Iya, dan dia berbicara dengan istriku beda lagi caranya, lewat tulisan. Ya kan, bukunya itu. Nah, di bukunya itulah rangkuman apa yang terjadi sebenarnya. Kalau saya kan lewat lagu juga. Jadi betapa spesifiknya Tuhan masuk ke hidup kita. Nah, kalau kita resisten kita yang menderita. Saya pikir gitu ya. Kalau kita resisten kita yang menderita. Karena kita ngelawan arus. Love itu arus yang kuat kok. Mau lu lawan nggak bisa. Gitu. That's beautiful. Bro, that is such a beautiful story. Dan gue lu dari tadi tuh sempat ngomongin soal Sophie, nikah sama Sophie. Kalau nggak salah kalian nikah cukup muda ya. Kayak lu kalau nggak salah umur 26 gitu ya. 26 gue menikah. 25 kenal dia. Jarang banget ya orang nikah muda. Apalagi untuk ukuran selebriti gitu misalnya. Lu udah tahu dunia entertainment dan lain-lain gitu ya. Kayak kok bisa sih, pemikiran apa di balik itu? Mungkin orang istilah sekarang menyebutnya old soul ya. Oke. Jadi pada saat gue SMP itu, ketika gue suka dengan musik, gue sudah mematenkan hidup gue untuk musik. Selebihnya itu mendampingi aja. Gue harus lulus sekolah, ya itu mendampingi aja. Tapi tidak ada yang gue pikirkan selain gue akan hidup di musik. Nggak ada, cuman itu. SMA juga, kuliah juga. Jadi kalau ditanya dari kecil, dari SMP itu, kenapa mau pengen jadi apa? Jadi musisi. Gitu. Udah tahu banget jalan. Udah tahu banget. Nah, berarti kan masalah untuk gua mau jadi apa kan udah beres nih. Terus siapa yang support gua? Yang jadi orang yang ngurus gua? Karena gua sudah selesai dengan mau jadi apa. Ya, udah tahu mau jadi apa. Jadi segala effort yang gua lakukan adalah itu. Nah, selanjutnya adalah fase berikutnya adalah seperti yang diperintahkan Tuhan, kita harus berkembang biak. Beranak pinak. Be fruitful and multiply. Multiply. Ya. Berarti gue harus memikirkan mulai memiliki keluarga. Yang si keluarga ini atau pasangan gue nanti itu adalah orang yang mengerti hidup gue itu adalah ini. Right. Nah, jadi planning gue adalah gue mencari istri. Pacar tuh of course lah, namanya anak muda ya. Tetapi orientasi gue bukan pacar untuk fun, tapi pacar yang bisa jadi istri. Nah kebetulan gue punya target, punya pemikiran. Kalau teori gobloknya, kalau gue nikah umur 25, maka ketika saya umur 50 tahun, maka kalau saya langsung dikasih anak, maka anak saya juga berumur 25. Satu, jaraknya nggak terlalu jauh, 25 dan 50 kan masih oke lah ya. Dan saya sudah bisa melepas anak pertama saya itu. Nah akhirnya umur 26 akhirnya menikah dan sekarang anak saya memasuki usia kuliah ya.
Jadi sekarang dia umur 18, kalau nanti dia lulus kuliah 4 tahun, berarti dia umur 22. Supposedly dia sudah bisa cari pekerjaan. Right. Ya, umur 22, seperti kita juga kerja usia muda kan. Ya. Value itu yang ingin saya tanamkan. Dan sementara saya masih 50 kan, sama Sofi. Jadi kita punya waktu lebih banyak nanti berdua gitu, umur 50. Nah, tapi kayaknya sekarang itu generasi sekarang bergeser nih, nggak kayak saya mikirnya. Umur 30 mungkin malah baru nyari. Ya. Ya, umumnya di kota besar, besar. Kalau saya kan mungkin karena pengaruh kota kecil ya, besar di Jogja, kota-kota kecil bukan kota besar. Jadi ya planning saya begitu sebenarnya. Nah, everything in between biar nanti saya sama istri saya yang menghadapi entah gimana. Tapi kan planningnya kerangkanya udah jadi nih, segini. Tapi kan semua itu kan pasti melalui berbagai variasi nanti di tengah-tengahnya. Nah, biar saya sama istri saya menghadapi gitu loh. Jadi nggak sendiri. Nah, jadi udah mikirin itu gitu. Dari orang tua sendiri gimana? Maksudnya kayak, men, anak gue mendadak pengen nikah cepet-cepet nih gimana? Nomor 1 kaget, ibu saya histeris. Pacarmu hamil? Enggak. Jadi gini, saya juga kurang ajar sih ya. Saya bilang mau nikah tanpa mengenalkan dulu siapa calonnya, gitu. Memang pengen nikah aja. Gitu. Udah berapa lama pacaran sama Sofi saat itu? Sebentar, sebenarnya sama Sofi itu kenal lama, cuman pacarannya 6 bulan. Karena pada saat kita kenal, dia punya pacar, saya punya pacar. Gitu. Tapi kan akhirnya yang ngajak nikah yang menang ya. Dan satu lagi, saya merasa kenapa saya harus nikah dengan Sofi, karena saya tahu kalau bukan saya yang mengajak pertama, bisa jadi diambil orang. Wow. Jadi kayak gini, ini udah pasti the only one nih. Iya. Wanita seperti ini. Jadi jangan sampai diambil orang. Wow. Ya, jadi satu kesempatan tipis itu harus saya ambil. Wow. Kebetulan juga dalam otak saya sudah berpikir nikah umur 26 nggak apa-apa. Itu album Jikustik album kedua, baru album 2 loh. Wow. Baru album 2. Artinya masih punya banyak waktu kan sebenarnya untuk gimana. Dan saya nikah dengan Sofi tidak dalam kondisi punya apa-apa. Ya, kita punya karir. Tapi harta saya kebanyakan gitar sama CD sama kaset. Rumah belum ada. Kendaraan juga ya biasa gitu ya. Sofi malah lebih udah mapan. Malah lebih mapan. Jadi akhirnya yang saya bayangkan bahwa saya membangun Bahtera bersama-sama itu kejadian. Jadi bareng memang. Kita pengen ini, kita cari sama-sama, bersama-sama, ya akhirnya bersama-sama gitu. Wow. Punya rumah bareng-bareng, dari sama-sama gak punya gitu. Kalian baru aja tanggal 1 Maret kemarin merayakan 19 tahun pernikahan. Iya. Ya kan? Gak nyangka. 19 tahun loh guys. Ini that's an achievement banget gitu ya. Puji Tuhan. Dan how is it? Maksudnya kalau misalnya lu bisa ngomong ke orang-orang sekarang ini, generasi sekarang gitu ya yang masih muda. Tapi mikirnya udahlah gue married nanti aja. Punya rumah dulu, punya mobil dulu, punya kerjaan yang tetap. Baru gue nyari pacar, baru gue nikahin. Kalau misalnya you can tell them saat ini kayak sebenarnya nikah muda itu ada keuntungan-keuntungannya. Itu apa ke mereka? Menurut gue gini ya. Ini disclaimer dulu bahwa tidak semua orang cocok dengan apa yang saya omongin. Tapi paling tidak pengalaman saya mengajarkan saya hal ini. Kita harus bagi dulu pikirannya. Ada yang kita sebut istilah saya pikiran duniawi sama pikiran spiritual. Ya. Itu guidance-nya beda sebenarnya. Pikiran duniawi adalah apa yang mampu kita handle. Pikiran spiritual itu apa yang tidak mampu kita handle, dia bisa. Jadi itu agak beda. Nah, tapi kan kita ini adalah makhluk spiritual sebenarnya. Ya. Jiwa kita ini ada kita hidup karena ada jiwanya, tapi rohnya itu kan spiritual. Betul. Itu yang deeper gitu ya. Badan jasmani. Nah, badan ini of course arahnya ke duniawi. Nah, kita pisahkan itu. Kalau kita bicara duniawi, yaitu kita pikirkan adalah apa? Punya kendaraan dulu, punya mobil dulu. Kita nggak punya faith atau nggak punya iman bahwa semua itu akan ada pada saatnya. Menurut saya gitu. Nah, siapa yang membantu kita, yang mengarahkan kita ke sana, yang menunjukkan jalan, membantu kita
membuat kita semangat deh minimal. Itu bukan perkara jasmani, semangat itu. Semangat tuh karena ada sesuatu yang mendorong kita, dalam hal ini saya menyebutnya Roh Kudus. Sampelnya adalah Yesus Kristus, ya. The big guy-nya God, ya. Yang semuanya satu di pemahaman saya. Itulah my driving force. Wow. Karena kalau saya berpikir hitung-hitungan, menikahi Sophie dengan rekening 5 juta dan gitar, rekening saya 5 juta saat itu. Nggak pernah malu saya ngomong ini. Akhirnya saya bisa beli rumah di Jakarta, kemudian beli rumah sempat membantu ayah saya beli rumah di Jogja, lalu bersama-sama orang tua saya ya saat itu. Kemudian kita bisa pindah ke Bali. Semua big step dalam hidup saya dan Sophie, itu startnya dari nggak ada. Percaya deh sama saya. Semua big step yang dilakukan oleh orang-orang besar pun startnya dari nggak ada. Tapi dia punya driving force untuk make it happen. Wow. Walaupun secara hitungan duniawi nggak mungkin. Jadi harus ada mindset yang dirubah di sini. Bahwa kalau ukuran kita duniawi ya udah kita sama kayak orang pada umumnya. Tapi kalau kita punya backup atau faith yang jelas dengan siapa, dalam hal ini saya selalu menyebut Yesus ya, itu kita bisa melampaui hal-hal yang kita tidak pernah bayangkan, Daniel. Ya, kepindahan kami di Bali itu juga keajaiban itu. Tapi Sophie harus melalui fasenya dulu. Ya, saya juga melalui fasenya saya dulu. Kita juga nggak tahu 10 tahun lagi saya di mana, ngapain. Saya juga nggak tahu, Daniel, bahwa lagu-lagu saya di YouTube sampai detik ini literally ngebayar sekolah anak saya. Literally, dalam arti masuk uang saya bayarin. Saya nggak bohong itu. Di saat nggak ada job pandemi. Siapa yang nyangka lagu yang saya sembunyiin istilahnya. Ya, kan bukan saya, itu bukan, nggak ada kalkulasinya. Saya pernah ketemu sama produser tahun 2003. Saya lagi peak tuh. Istilahnya popularitas lagi di atas, uang lagi ada ya. Produsernya bilang, siap-siap Pong, kamu cari kerjaan lain. Karena udah peak nih. Bayangin lu lagi karir lagi bagus tuh dibilang peak. Kenapa Pak? Produser ini saya sangat hormati ya. Kenapa Pak? Abis ini lu turun pasti. Lu turun, lu harus cari kerjaan lain. Karena fasenya tuh begitu kalau musisi. 5 tahun, peak, turun. Nah, Pak kayaknya nggak gitu deh Pak. Nggak harus begitu gitu. Itu umumnya. Kalau saya sudah tahu bahwa saya panggilannya di sini. Ya kita lihat aja nanti. Memang dia tetap lebih kaya dari saya secara duniawi ya. Tapi saya berhasil membuktikan bahwa saya nggak semata-mata uangnya itu membuat saya tetap di sini. Gitu. Bahwa memang menjadi songwriter in one way or another itulah saya gitu. Jadi walaupun dia pakai ukuran bahwa nanti setelah 5 tahun karir lu turun, hancur, dibilang gitu saya. Enggak tuh. Karena saya nggak pakai ukuran dia. Wow. Nah itu. Jadi dipisahin. Tapi itu satu kesatuan. Nah gimana tuh ngomongnya? Apa ya namanya? Paradoks ya. Itu dipisah. Beda. Tapi itu satu gitu. Ya. What goes in your mind and in your soul sama your body itu kan sebenarnya satu. Nah driving force-nya lu pakai yang mana? Bensinnya? Yang duniawi atau yang spiritual? Iya, walaupun satu ya. Susah ya karena kita masih darah dan daging. Fisik ya. Tapi bensin lu itu dari mana? Kalau bensin lu berdasarkan omongan orang, ya sama dong. Kalau kita dengar pendeta khotbah, itu kan basically cuma omongan orang. Tapi driving force-nya dia kan bukan orang. Si pendeta itu ngomong. Ya. Dia mengalami hidup. Hidup itu ada dalam ucapannya. Wow. Nah itu. Itulah kenapa kita harus sosialisasi. Itulah kenapa kita harus berkomunitas. Ya, walaupun lagi dibatasin. Karena kita banyak menemukan hidup yang berbeda-beda. Gitu. Dengan kisah yang sama. Tapi driving force-nya kita tahu kok siapa. Gitu. That's beautiful. Lu pas lagi Sophie mau pindah ke Bali, how was that for you? Maksudnya itu kalau nggak salah, oke, lu udah cabut dari Jikustik, udah, dan memulai The Dance Company ya? Iya.
Ya, itu Dance Company itu udah lumayan. Dance Company sendiri itu ada berapa album ya? Sorry, Tiga. 3 album Tiga. ya? On the way 3, sorry. On the way 3. On the way 4, oke. On the way 4. Jadi pada saat itu, lu sendiri juga masih lumayan sibuk lah kerjaan di Jakarta sama teman-teman Dance Company gitu kan. Dan tiba-tiba Sophie dibilang, kalau yang kita dengar di podcast minggu lalu, Tuhan yang nyuruh Sophie untuk pindah ke Bali. Iya. Dan dia nggak bisa jelasin itu ke saya. Exactly, ke suaminya gitu kan. Jadi kayak kita bakal bawa anak-anak kita untuk pindah ke Bali, satu keluarga kita jual semuanya untuk kita pindah ke Bali karena Tuhan nyuruh gue. Itu kayak, lu sebagai suami kayak, what? Iya. Kalau misalnya itu bukan suara Tuhan gimana? What was your reaction kayak dan respon saat itu? Nomor 1 adalah pasti kaget. Tapi saya berusaha tidak marah. Karena sebenarnya dari semua itu dia pengen menyampaikan sesuatu yang dia nggak bisa jelasin. Kan itu poinnya. Kenapa orang frustrasi? Karena dia punya sesuatu yang di dadanya, di otaknya, tapi dia nggak bisa sampein. Itulah awal muasal frustrasi. Nah, jangan sampai dia frustrasi. Kenapa? Karena dia ibu dari anak-anak saya. Kalau sampai anak-anak lihat ibunya frustrasi, walaupun itu sempat terjadi ya, itu kan bahaya. Nah, intinya saya berusaha untuk menghargai dulu. Menghargai itu adalah awal permulaan yang baik. Berbeda pendapat itu pasti, tapi kita harus hargai dulu. Nah, kebetulan saya punya sifat itu gitu. Tidak suka berdebat. Karena menurut saya, Sophie akan bicara sesuai kebenaran yang dia mau. Saya pun punya kebenaran sebagai suami. Pasti. Versi suami. Right. Terus bigger truth-nya siapa? Itu kan yang harus dicari. Ketika Sophie bicara itu, saya punya 2 tugas. 1 mendengarkan, sulit tuh buat saya juga. Kedua, mencari solusi. Ya. Tapi kita harus punya common ground ini. Kebenaran yang mutlaknya itu. Iya. Yang nggak harus didebatkan itu ada. Udara, manusia perlu udara ya. Gravitasi. Manusia perlu udara, kita menghirup napas. Itu sesuatu yang mutlak. Right. Tapi cara kita menghirup napas beda-beda. Ya. Nah, common ground-nya itu harus ketemu tuh. Nah, itulah Sophie berusaha, she just being Sophie. Saya pun menjadi saya. Di situ letak ributnya ya. Akhirnya saya pun saya sampai belajar ke salah seorang teman untuk bagaimana sih menjadi pendengar yang baik. Itu dulu fasenya. Jangan nyari solusi dulu, Pong. Pasti buru-buru nanti. Dengerin dulu mau ngomong apa. Itulah kesabaran Sophie dan saya diuji untuk saya menjadi pendengar. Jadi saya jadi tong sampah dulu. Kenapa sih frustrasi gini. Akhirnya saya lambat laun saya sadar kalau sampai ini tidak terjadi, kepindahan ini, mati dia. Baik kalau tidak jasmaninya, rohnya mati, jiwanya mati. Robot. Kalau istri udah jadi robot, gimana tuh? Nggak bisa dong. Wait. Let me stop you there. Kalau misalnya jasmaninya mati, gue ngerti. Karena dia ada masalah sama paru-paru. Ya, kesehatan Kesehatan. Dan habis itu kalau misalnya dia pindah ke Bali, ternyata udah terlihat lah ya. Di Bali ternyata efektif gitu ya. Tapi lu bilang mati dalam bentuk rohnya. Itu gue gak ngerti. Jiwanya. Oke. Ya. Rohnya passionnya tidak akan misalnya terlihat. Why? Kenapa kalau misalnya nggak ke Bali atau di Jakarta? Karena frustrasi, Daniel. Kefrustrasiannya itu gitu. Frustrasi kan ada levelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh udah merah sebenarnya. Right. Udah 7,5, 8 nih. Jangan ditambahin. Jadi gini. Oke, Sophie dengar suara Tuhan. Saya belum. Tapi saya mau doa. Saya juga tanya. Jadi jangan dipikir saya juga menyelesaikan ini secara duniawi. Enggak juga. Karena ini masalah spiritual yang saya juga harus cari jawaban spiritual. Jadi saya doa juga, Tuhan langkah mana yang bisa saya ambil untuk menjadi solusi. Karena seorang suami ya harus punya solusi ya. Apakah saya menyetujui kepindahan ini atau saya menentang atau pisah. Maksudnya pisah tuh dia mau tinggal di Bali, saya tinggal di Jakarta, suami istri tetap. Itu wacana itu ada loh. Tapi kan saya rasa anak saya nggak dapat ini apa. Lu harus bolak-balik ketemuin anak. Iya, nggak efektif buat anak. Akhirnya memang pelan-pelan komunikasi saya dengan Tuhan yang saya bangun secara personal untuk saat itu tidak melibatkan dia. Itu kan terkumpul jawabannya satu-satu pelan-pelan.
percaya diri juga muncul lagi bahwa emang kenapa kalau tinggal di Bali? Itu dulu, ya kan. Kedua, urgensinya seperti apa sih? Nah, kalau ini jelas, urgensinya jelas kesehatan. Kesehatan. Berarti ini nomor 1. Penerimaan nomor 2, tapi urgensi kayak orang ICU. Ya, suka nggak suka ICU itu mahal, masuk dulu ICU, ya kan? Nah, ini solusi. Nah, ini diperlukan kesabaran. Nah, kesabaran ini dibangunnya dengan PD. Kalau saya nggak punya Roh Kudus atau Yesus saat itu, nggak punya orang untuk ngomong secara ketenangan jiwa, bubar saya rasa ya. Jadi perlu common ground yang kuat juga. Akhirnya di dalam keseharian itu tidak direct dan tidak langsung, tapi saya menemukan kesabaran saya membuahkan hasil. Bahwa saya bisa melihat segala satu lebih proporsional, ya, dengan cara berusaha memahami situasi yang urgentnya itu di mana. Akhirnya ya udah, saya mengiyakan dan sedikit membiarkan Sophie melangkah kayak menuntun kita gitu. Ini maunya apa sih? Saya biarkan. Kalau memang dia mendengar suara Tuhan, maka ini tidak akan membawa kita ke dalam kehancuran. Tidak akan. Itu dulu kan kita harus punya faith untuk itu. Ketika nanti ini kira-kira membawa kehancuran, saya wajib mengingatkan kan gitu. Tapi biarkan dia dengan prosesnya. Nah, ya sudah. Akhirnya pelan-pelan kisah itu terjadi. Kita pindah ke Bali dan memang tidak ada yang signifikan berubah sebenarnya. Karena kalau dipikir dari bandara ke Bekasi, misalkan ya saya tinggal di Bekasi 2 jam juga. Sama dengan naik pesawat gitu. Ini hanya figure of speech aja ya, tidak mendiskreditkan. Tapi intinya secara traveling saya tetap traveling. Pekerjaan pun cukup. Ya. Memang konsekuensinya harus dipilih. Nggak bisa semua diambil. Tapi bukankah itu yang kita mau? Kita memilih pekerjaan, nggak semua diambil. Betul. Supaya nggak burn out itu tadi. Nah, satu sisi saya melihat Sophie berkorban. Dia berkorban pekerjaannya, teman-temannya, lifestyle-nya, keluarganya bahkan dia berkorban. Nah, apalah artinya pengorbanan saya kalau dibanding dia gitu loh. Ya kan, dia komit. Anak saya homeschooling, titik. Siapa yang nemenin saya? Kalau lu nggak bisa, saya. Dia gitu. Pekerjaanmu gimana? Syuting TV-TV? Ya kalau nggak perlu, nggak usah ambil. Dia berkorban selama itu. Nah, ini kan ada value yang tinggi ya. Sampai ketika akhirnya anak saya yang pertama ini diterima di Universitas Negeri, di mana itu kebanggaan kita semua bahwa dari anak homeschooling ya masuk situ. Itu yang berkorban kan dia juga, Sophie termasuk. Ya. Jadi ya artinya seperti yang saya bilang tadi, kalau memang ini suara Tuhan, tidak akan membawa kita ke kehancuran. Tapi kita harus punya faith untuk menjalani. Nah, itu yang terbangun day by day, nggak langsung. Untuk bisa begitu, si Pongki ini harus sabar. Nah, sabar itu dari habit. Kalau lu nggak punya habit sabar, nggak bisa, lu pecah terus pasti. Nah, itulah cara saya melewati itu pada saat itu. Gitu. How is it sekarang ini di Bali? Like, lu akhirnya udah 4 tahun terakhir ini di Bali, semua ketakutan, semua kekhawatiran nanti jobnya gimana, nanti dan lain-lain. Yang harus misalnya 4 tahun yang lalu lu penuh dengan kekhawatiran tersebut. Itu betul. Akhirnya gimana nih sekarang ini? Sekarang ini tahun ke-6 kita menjalani. Tahun ke-6 ya? Tahun ke-6 bahkan. Gue pikir 4 tahun. Ya, tahun ke-6. Wow. Secara pekerjaan bahkan gue bisa bilang gue lebih baik sih. What? Lebih baik tuh gini loh. Semuanya sesuai. Jadi semua pekerjaan yang ketika gue akhirnya oke, kita tinggal di Bali, artinya ketika sampai gue ke bandara dan bekerja, itu semuanya sudah sesuai dengan harapan. Ya kan? Tidak karena ya udah daripada nggak ngapa-ngapain, nggak ada begitu. Nah, somehow orang-orang juga sudah mulai mengerti ya, termasuk Dance Company. Ya, saya juga salut kepada band saya Dance Company yang sampai sekarang sangat mengerti bahwa pemain bassnya ini, kalau di Dance Company saya main bass, itu tidak tinggal di Jakarta bareng mereka, di beda pulau bahkan. Dan beberapa kali saya harus absen pada saat pandemi kan ada pekerjaan Dance Company. Saya tidak bisa naik pesawat dulu. Saya bilang saya nggak mau naik pesawat dulu sampai ini reda.
Tapi mereka tetap harus kerja. Ya sudah, saya digantikan. Dan it's not a problem. Mungkin kalau dengan band sebelumnya mungkin bisa jadi masalah karena saya vokalis. Iya. Ya, secara posisi tidak menguntungkan. Saya juga bilang, kalian enak satu pulau. Saya secara geografis udah beda pulau. Jadi saya nggak bisa naik mobil, jalan atau naik kereta, nggak bisa. Saya harus pesawat. Nah di pesawat itu saat itu kan COVID lagi tinggi, jadi nggak mungkin naik pesawat. Nah itu diperlukan pengertian. Nah di level karir saya seperti sekarang, tentunya saya hanya bisa bekerja dengan orang-orang yang mengerti kebutuhan saya. Ya, bukan berarti memaksakan, tetapi situasi kerja itu harus kondusif. Kalau enggak, ya buat apa kita kerja gitu loh. Nah kalau dulu di Jakarta, apa aja sikat. Ya, Sofi itu pernah satu hari 5 show dia. Gila. Dia nggak di rumah artinya. Ya kan? Anaknya masih kecil gitu loh. Tapi kan itu vibe yang berbeda gitu ya dengan sekarang. Nah kita bicara di Bali, saya tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan. Mengatur iya. Tapi tidak pernah disesali. Dan malah banyak yang mau pindah. Dan sudah terjadi. Rio Febrian ke Jogja. Ya, beberapa teman juga akan pindah Bali. Sudah bahkan. Nah, jadi saya bersyukur bahwa membuktikan bahwa ketika ini suara Tuhan tidak akan membawa kita kepada kehancuran. Yang ada damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi si damai sejahtera ini akan muncul kalau kita sabar. Ya, itu. Kalau kita sabar menjalani prosesnya. Of course. Jadi pisahin ya, masalah teknis itu tidak sama dengan masalah sebenarnya. Masalah teknis itu cuma harus diselesaikan secara teknis. Tapi kesabaran kita, cara kita handle itu beda lagi. Itu diperlukan kedewasaan, diperlukan kesabaran, diperlukan kemampuan. Ya, diperlukan Tuhan juga ya. Intervensi dari dia. Iya. Itu. Karena salah satu hasil atau buah dari Roh Kudus adalah kesabaran. Nah, jadi maksud gue, kadang-kadang kita juga bisa mikir ya, kalau kita ngelihat lagi balik ke belakang gitu ya, kok gue bisa sabar ya ngadepin situasi kayak gitu ya. Gue mungkin sekarang nih kalau misalnya disuruh kayak gitu lagi, mungkin gue gak bisa kali. Dan itulah yang kita sebut sebagai intervensi Tuhan, mengirim Roh Kudusnya untuk kita bisa mempunyai the supernatural ability untuk bisa sabar. Iya. Nah, satu lagi. Ketika gue di Bali dan situasi COVID ini, di mana tidak bekerja sama sekali. 1 tahun sebelumnya Sofi sempat bilang, Pong itu lagu-lagumu kan ada di sebuah publishing. Ya, publishing itu penerbit musik untuk lagu, yang mengelola lagu-lagu saya. Itu sempat bermasalah. Jadi tidak rapi lah. Sofi bilang, beresin. Beresin karena ini adalah aset kamu, aset kita semua. Beresin supaya ini beres. Oke. Agak reluctant waktu itu ya, nggak suka, tapi agak beresin. Akhirnya beres, jadi akhirnya sudah terkelola dengan baik. Buahnya apa? Begitu pandemi strikes, saya nggak ada pekerjaan off air, itu katalog lagu-lagu itu dari YouTube, Spotify, semua platform itu membiayai hidup kita literally. Not just me, Sofi kita berdua bikin Sofi Navi Talks namanya di Instagram. Out of apa? Out of faith saja. Bahwa we must do something yang message-nya itu menceritakan kebaikan Tuhan gitu. Melalui siapapun tamunya. Ya. Mirip kayak gini lah ya. Menceritakan kehadiran Tuhan. Tapi pakai IG Live ya? Iya, pakai IG Live. Kita pakai IG Live. Sofi bikin di situ. Nah, setelah Sofi bikin itu beberapa episode dengan sedikit sabar, klien masuk. Jadi selama pandemi kita hidup dari kalau saya dari royalti lagu yang akhirnya saya sempat beresin sebelum pandemi. Betul. Sofi hidup dari handphone. Dari IG Live. Iya, artinya buah kesabaran dan berjalan dengan iman itu tidak akan membawa kita ke kehancuran. Jadi mungkin beda kalau saya masih tinggal tempat lain ya, tapi intinya itu. Pada saat dia mendengarkan suara Tuhan, dia selalu cerita, nggak cuma waktu itu, sampai sekarang masih. Dan I learn untuk trust her guts ya, bahwa, tapi kan karena saya tahu bahwa kalau ini suara Tuhan tidak, ketika itu nanti kalau itu bukan suara Tuhan, misalkan hanya rasa-rasa dia aja, mungkin kan, ya pasti hasilnya beda. Gitu. Sekarang ini kayaknya kan emang udah
jelas banget lah hidup kalian. Kayak apa di Bali ini udah settle, udah hampir 6 tahun. Yeah. Kalian punya cafe juga, cafe kecil, Pepita and Sons gitu ya. Kayak I think kalau misalnya yang lagi nonton, lagi main ke Bali, please go to their cafe gitu. Apa namanya? Love people, feed people. Love people, feed people. Waduh gila. Cintain orang, kasih mereka makan. Gila. Disuruhnya gitu soalnya kan. Oh gitu. Sama Tuhan kan disuruhnya gitu. Iya benar-benar. Kasih makan. Love my people, feed my people gitu. Wow. Nah, itu si ibu kafenya tuh yang pintar tuh nyari-nyari gitu. Saya mah cuman ya ayo gitu. Dan lahirlah Pepita and Sons, dan kalian sendiri juga mungkin ada kesibukan lagi untuk ngurusin kafe tersebut gitu kan. Nah, tapi gue pengen kayak flashback ke zaman mungkin 6 tahun yang lalu, di mana banyak ketidakpastian. Right, ketidakpastian dari segi lu sendiri gitu, dimana saat ini mungkin di zaman pandemi ini kita sendiri udah terbiasa sama sesuatu yang tidak pasti, dengan adanya PPKM sini sana. Ini pandemi kapan selesai, ini pemerintah nanti kayak gimana, so many ketidakpastian. Gue pengen minjem cerita lu ketika cuman based on suara yang dirasakan oleh Sophie juga saat itu, suara Tuhan bilang pindah ke Bali, dan anak-anak lu harus ikutan ke Bali juga. Mereka sendiri juga mungkin masih zaman-zaman mau masuk puber juga saat itu 6 tahun gitu, udah lumayan gede juga gitu ya, lagi kayak mereka harus ninggalin teman-temannya mereka, mereka harus masuk ke kota baru juga, dan ini selamanya. Dan ketika mereka ngelihat bokap nyokapnya ngejual semuanya, mobil, apapun harta yang ada di Jakarta untuk memulai hidup baru di Bali. Like, lu sendiri juga mungkin banyak ketidakpastian juga gitu. Man, what if it fails? Kalau misalnya ini gagal gimana? Ini benar-benar cuman suara Tuhan gitu, dimana emang lu tadi udah bilang juga, ini oke, gue yakin ini pasti gak menuju kehancuran gitu kan. Tapi pasti ada rasa ketidakpastian tersebut, dan bagaimana lu sebagai seorang ayah bisa berinteraksi dengan anak-anak lu juga, anak-anak, dan anak lu laki semua lagi kan, kayak mungkin mereka ada yang ngomong kayak, ini mama kenapa ya? Gitu. Apa is it really okay gitu, dari kubu laki-laki di keluarga lu ini mungkin yang kayak, man, what should we do, dad? Like lu sendiri sebagai kepala keluarga yang I also don't know. Kita percaya aja sama ibu gitu misalnya. Like how was that for you at that time? Anak-anak kami ini pinter-pinter ya, kritis gitu. Jadi mereka itu biasa ngomong sama orang tuanya. Salah satu yang aku suka sama anak-anakku ini, kalau ditantang ngomong tuh bisa banyak gitu. Ya ada yang disembunyikan lah biasa, perasaan. Tapi kan mereka tuh biasa ngomong. Jadi dibiarin ngomong, mereka marah, sedih, apa itu dibiarin ngomong dulu. Mamanya pancing-pancing aja gitu. Kita cuman mendengar dan mendoktrin. Karena usia-usia mereka untuk didoktrin kan sekarang. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Doktrin bahwa gini. Ingat ya, di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya constantly changing. Misalkan gini, kamu kenapa keberatan kita ke Bali? Meninggalkan teman-teman, dia bilang ya salah satunya. Pasti. Oke, kita buktikan ya. Nanti setelah melewati jadi pada saat sekolah itu pun banyak teman-temannya yang dia pikir akan di sekolah itu pindah sekolah juga. Jadi perubahan itu selalu terjadi. Jadi jangan melihat masalah secara sempit. Tapi kan kita nggak bisa bicara tentang hal-hal yang besar pada mereka. Jadi perubahan itu pasti terjadi loh. Contoh ini, tuh kan temanmu juga nggak di sekolah ini lagi. Satu itu. Kedua, kita punya trik bahwa kita harus kelihatan mantep juga di depan anak-anak. Walaupun nanti kita udah berdua di kamar nih gimana ya gitu ya. Harus kelihatan yakin. Nih, Bapak sama Mama beli tanah nih di sini gitu. Tapi uangnya kurang nih, tenang nanti pasti ada gitu. Jadi harus kelihatan yakin. Ya. Jadi proses day by day-nya itu Sophie selalu melibatkan ke anak-anak. Karena saat itu saya lebih sering keluar kota. Karena masih fase transisi ya. Dari tinggal di Jakarta dan tinggal di Bali. Dan di Bali memerlukan dana yang cukup besar untuk beli rumah, tanah segala macam baru. Saya banyak luar kota. Tapi mamanya yang sudah mamanya selalu menjelaskan bahwa dia gave up
her career, half of her career gitu, untuk stay out of the lights sementara waktu, ya sampai semuanya oke gitu ya. Dia menjelaskan itu bahwa orang tuanya itu seyakin itu mengenai ini. Wow. Jadi anak-anak juga nggak kehilangan pegangan karena kalau sampai mereka kehilangan idola gitu ya, pegangan, bahaya. Lebih baik kita yang mendoktrin. Jadi kita sendiri yang kedua adalah kita kelihatan mantep juga gitu. Si mamanya juga menunjukkan dia yakin sampai saya mengorbankan ini loh. Gitu. Jadi berbicara dengan anak-anak itu nggak pernah jadi masalah gitu ya untuk masalah ini ya. Tapi karena kita membiarkan mereka mengutarakan apa yang menjadi perasaan mereka, tidak mempressure gitu ya. Dan itu dinikmati pelan-pelan. Kemarin baru ngobrol sama Rangga. Iya ya, ternyata pindah ke Bali itu kita nggak pernah menyangka seenak ini, gitu ya. Itu nyes gitu rasanya. Ya akhirnya selamat lah gitu. Nah, cuman kan problem COVID ini kita tidak bisa berkomunitas seperti biasanya. Jadi mereka juga kehilangan sama teman-temannya. Tapi bahwasanya mereka tidak bisa kumpul-kumpul sama temennya, tapi in fact they are staying in Bali, di mana kita bisa ke pantai atau ke tempat mana-mana outdoor ya, dengan lebih leluasa dibanding kota lain misalkan, ya itu juga blessing dan mereka menyadari itu blessing. Gitu. Itu yang juga poin terpenting ya, bahwa kepindahan ini bukan problem, tetapi blessing. Nah, nunjukin blessingnya gimana? Ya itu pelan-pelan. Ini loh gitu. Ada ini juga loh. Gitu. Pelan-pelan biar mereka yang mikir sendiri. Semakin kita push, semakin mereka lari nanti. Tapi biar mereka berpikir. Lu as a father ya, sebagai seorang ayah, gimana sih caranya supaya lu bisa terus setia sebagai tugas lu sebagai seorang ayah, di mana kayak mungkin saat itu ketika Sophie lagi breakdown, ketika Sophie lagi depressed, dan lu yang take over the family, itu how was that? Untuk terus hadir. Iya, gua tidak pernah merasa gua ayah terhebat ya, atau bahkan suami terbaik, itu nggak pernah merasa begitu. Tetapi gua tahu bahwa gua nggak sendiri. Ada yang melindungi gua, ada yang menjaga gua, ada yang mengisi relung-relung jiwaku ini, ada yang mengisi gitu. Ada Roh Kudus yang hadir di situ. Ada sampel yang baik, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Nah, saya rasa kalau saya masuk dari sisi itu, menggunakan semangat itu, maka saya akan lebih tahan banting. Ya, karena faktanya adalah saya butuh istri untuk menjalankan kegiatan rumah tangga gitu kan, terutama anak-anak. Nah, jadi segala cara pun saya akan coba. Misalkan ada di mana saya masuk kamar mereka, sekedar untuk bisa mendoktrin aja, masuk kamar mereka, mudah-mudahan mereka nggak nonton ya. Masuk kamar mereka, lalu saya keluarin handphone, saya buka YouTube atau Spotify. Coba kamu lagi dengerin lagu apa? Nah, dikasih tunjuk nih, ini. Oh, nah masuk dari situ ngobrol. Gini. Biasanya keluar nanti yang mereka pendem-pendem, karena mereka juga berpikir, momennya nih ngomong sama bapak nih, ya kan, ngomong sama saya gitu kan. Keluar, termasuk nanti ke teman-temannya, temanmu yang ini gimana gitu. Terus kamu pengennya apa gitu. Itu kan sebagai bapak ya, kita pengen tahu kan dia tuh mimpinya apa sih gitu. Nah kadang-kadang kalau di saat yang nggak tepat itu nggak keluar tuh detail-detailnya. Tapi kalau saat-saat kayak gitu keluar. Nah kalau sama anak yang kedua, ya hampir mirip sama yang pertama. Cuma kalau sama anak yang kedua ini makan. Ya jadi kita harus tahu celah-celahnya. Sophie tuh udah ngasih tahu. Kalau sama yang ini ajak makan, ajak ngomongin film. Nanti keluar tuh. Atau ajak ke Ubud misalkan. Nanti sepanjang perjalanan akan ngomong tuh. Wow. Nah, memahami anak itu untuk saya sendiri harus sampai situ. Disitulah kita bisa mendoktrin. Nah, tinggal yang kita doktrin ini apa gitu. Ya, value ya, apa? Value apa yang lu masukin ke dalam diri anak-anak lo? Ya nomor satu, kita bisa begini karena ini semua anugerah. That is why nama jalan gang rumah kita kasih nama anugerah. Jadi kita penghuni pertama di gang itu. Kita kasih nama anugerah gitu. Gang anugerah. Gang anugerah. Jadi semua yang tinggal di situ sekarang pakai nama gang itu yang kita kasih.
Itu idenya Sofi tuh. Wah ini is a blessing ya punya tempat di sini ya. Ya udah ini nama gangnya apa? Apa ya? Anugerah aja. Kita kasih patok, kita tulis nama, kita buat sendiri, pasang patoknya. Udah semua orang itu tahu tuh jalan dagang anugerah yang ngasih nama kita gitu. Semua ini adalah anugerah, itu value pertama. Yang kedua, bahwa banyak hal yang pada saat usia kalian ini berpikir ini tidak mungkin, tapi mungkin terjadi. Contoh, ketika pandemi, bapakmu ini sebagai musisi nggak ada kerjaan. Iya. Kita makan nggak tiap hari? Makan. Kita ada kesulitan nggak bayar mortgage? Nggak ada. Wow. Ya ada, tapi akhirnya terbayar gitu. Iya. Ketemu nggak solusinya untuk masalah-masalah itu? Ketemu. Iya. Karena kalau kita usaha sendiri itu tidak mungkin. Ayo kita rayakan. Mamanya kan gitu. Ayo kita rayakan. Masak dia. Masak waktu pandemi itu 2 tahun nggak jajan. Masak full 24 jam. Masak. Kita merayakan apa nih? Kita merayakan hari ini cicilan kredit kita sudah berkurang. Yeay gitu. Diomongin gitu. Itu supaya mereka bisa melihat secara mata mereka bahwa kasih Tuhan itu bekerja lewat berbagai sisi. Kita rayakan Mas Rangga masuk ke kita rayakan gitu. Kayak gitu-gitu. Dan untuk hal-hal yang besar ya, hal-hal yang besar kayak misalkan saya ditawari sebuah proyek besar yang sangat besar nilainya. Kita ceritain ke anak-anak. Ini ya, ada bapak punya opportunity project ini. Nilainya segini, saya kasih tahu, nilainya segini. Kalau ini goal, maka kita akan begini. Ceritain aja. Jadi supaya anak-anak itu punya wawasan bahwa hidup tuh nggak kayak yang di internet. At least dia lihat yang real, yang bapaknya struggle, bapaknya ngedilin deal yang oke, bapaknya dapat kerjaan segini, ibunya juga sama. Jadi itu real, lebih real daripada di internet yang kisah-kisah inspiratif itu. Ya mungkin itu betul, tapi itu short banget, cuma 5 menit kulit gitu. Kulitnya banget ya. Nah, kita libatkan itu ide-ide Sofi yang dia punya ide. Kita libatinlah anak-anak kita. Kripto, kita ajak ngomong kripto. Apa menurut kamu kripto? Gimana? Apa itu faedahnya? Apa enggaknya? Apa risikonya? Saham, kita kasih tahu. Obrolan-obrolan yang antik-antik itu, kita biarkan terjadi natural. Wow. Gitu. Yang penting kerjaan apa bapak ibunya, dapat berapa anak-anak tahu. Wow. Tahu, karena kita nggak mau kehilangan momen itu. Detail-detail itu yang penting ya. The important stuff itu di detailnya itu kan. Nah itu mereka tahu. Jadi nggak kayak zaman saya, kita nggak pernah tahu bapak saya itu sebenarnya kerjanya ngapain sih gitu. Uangnya berapa sih gitu. Nah kita mau cut itu supaya anak kita juga mengerti. Nah disitulah ibunya. Tahu nggak sebenarnya Paulus itu dulu begini loh. Gitu. Mulai tuh masukin. Ngomongin soal Injil gitu ya. Iya, nah jadi value bahwa kita semua intinya adalah value dari bahwa kita semua ini bisa begini. Bukan karena kita itu pinter. Karena kalau kita ngomong pinter, nggak akan sampai kayak gini. Ini semua tuh dikasih. Rumah ini, gang ini, pekerjaan ini, kamu masuk. Ya, mana jadi kebanggaan kita sementara ini ya. Dan of course. Itu kayak selebrasi yang setelah nikah 19 tahun, anak jadi masuk. Sama kita survive dari kondisi COVID yang begini. Itu semua karena dikasih. Gitu. Nah itu mudah-mudahan ya mereka mungkin nggak langsung ngeh, tapi pasti tuh nancep lah. Karena tiap hari, tiap hari itu. Dan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kayak apa itu kan kayak benih yang kita masukkan di hati mereka gitu. Nanti akhirnya buahnya seperti apa? Fondasi atau akarnya sekokoh apa? Nggak tahu kita. Kita nggak akan tahu. Tugas tapi, kita naruh. Betul. Yang pasti kita naruh benih-benih baik tersebut gitu. Jangan sampai ditaruh benih-benih yang busuk misalnya gitu. Yang akan membuat buahnya itu pahit. Tapi ini nggak tahu ya dari cara kalian parenting itu benar-benar ngelihat, karena kalian tahu banget dan secara sengaja menaruh benih-benih baik tersebut gitu. Kalau misalnya banyak kayak gue sendiri juga tadi kepukul banget gitu ya ketika lu ngomong hal seperti ini, dimana kadang-kadang gue yang kayak terlalu ribet sama kerjaan gue sehingga anak-anak ya gue biarin aja nonton YouTube, gue biarin aja dengerin Spotify dengan lagu-lagunya yang kadang-kadang ya apalah kayak gitu kan. Gue sempet
kayak anak gue suka banget satu lagu gitu dari artis siapa, gue yang kayak oh ya lucu nih, fun, it's okay, kayaknya pop banget. Begitu gue ngeliat video klipnya, mereka bukan ngomongin tentang mereka ngomongin soal lick me and seksualitas seksualitas gitu. Dan gue yang kayak oh my god, itu adalah benih-benih yang masuk. Pop culture yang masuk ke anak gue, sehingga dan gue biarkan itu. Dan kita juga nggak tahu tuh benih itu nanti akhirnya jadi tumbuh seperti pohon seperti apa, tapi yang pasti buahnya itu akan pahit. Iya. Ya kan? Analoginya kayak gini. Kita tahu anak kita bakal masuk hutan. Sudah pasti dalam hidup dia suatu hari nanti akan masuk hutan. Ya. Kita nggak pernah tahu isi hutannya apa. Dia akan terekspos sama apapun yang ada di hutan itu. Tugas kita ngajarin dia survive. Ngasih pedang, ngasih parang, silat atau whatever, bertahan hidup. Ya. Itu benih yang kita tanamkan. Orang lain akan menanam benih dengan cara mereka masing-masing. In an evil way mungkin. Ya. Tapi tugas, karena kita nggak akan selamanya kan sama mereka. Wah itu battle yang never ending battle itu. Pasti. Sebagai seorang ayah. Itu dia. Ya itu, makanya gue perlu komunikasi yang solid ya dengan mereka ini. Gitu. That's beautiful. Pongki, I think we should wrap up. Benar-benar kita celebrate juga nih harusnya nih tetangga 100 nih. Boleh dong dimasakin sama Sophie juga. But guys, gue beneran deh kayak ngerasa tadi dapat banget dari lu juga, kayak masuk ke hati gue banget sebagai seorang ayah. Gue sangat appreciate banget your candidness juga, keterbukaan lu, dan mungkin cara lu menghadapi solusi yang benar-benar real banget gitu kan, yang benar-benar real banget untuk ke anak lu juga, very applicable, sangat banget bisa diaplikasikan banget ke kehidupan kita sebagai seorang ayah misalnya, atau mungkin nanti ketika lo punya anak juga suatu saat. But yang pasti gue pengen bilang thank you banget buat selain buat Pongki yang udah setia menunggu kita di sini. Kita masuk podcast ngetop nih lumayan nih. Besok rate naik nih besok. Dan yang pasti gue pengen bilang terima kasih buat kalian juga yang sudah setia ya menunggu kita untuk selalu mengeluarkan konten-konten yang memberikan value buat kalian juga gitu. Of course ini konten-konten yang membuat kalian merasakan feel good and feel God pastinya. Dan kalau misalnya kalian pengen ngecek kira-kira siapa sih bintang tamu yang akan kita undang minggu depan, tamu ke 101, Dalmatian ya. Dalmatian, anjing dong, lu wawancara anjing. Langsung aja cek di Instagram kita di @danielmananta_network, atau bisa juga cek di @danieltetangga_kamu. Dan kalau misalnya kalian lebih suka ngedengerin kita secara audio, well kita udah ada di seluruh digital platform podcast. Tinggal search aja keywordnya Daniel Tetangga Kamu, dan jangan lupa untuk klik follow dan subscribe juga untuk bisa ngedengerin audio kita gitu. Biasanya ini banyak banget by the way orang-orang yang ngedengerin kita secara audio, mereka ngejadiin ini ritual dimana mereka sebelum berangkat pergi kerja, mereka dengerin kita. Dan ini emang sering banget ya, gue sering banget dapat DM bilang kalau misalnya mereka secara ritual mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu, dan itu merubah atau mentransformasi mereka dari dalam keluar gitu. Jadi kayak kadang-kadang sampai ada orang yang bilang, lu kenapa kok bisa berubah sih gitu kan, and apa yang beda dari lu gitu. Dan literally mereka sendiri juga gak tahu apa, tapi I think the values, balik lagi tuh, nilai-nilai yang kita dengerin selama kita lagi beraktivitas positif, instead of nonton berita yang isinya kabar buruk semua kebanyakan, dan lo akhirnya mulai mendengarkan kabar gembira dari interview tetangga kita, itu ngerubah mereka dari dalam gitu, sehingga mereka juga bisa bersikap atau merespon berbeda dengan lebih positif kepada tantangan-tantangan atau challenge di hidup mereka. So again, thank you banget buat semua yang udah subscribe, thank you banget semua yang udah dengerin podcast dan menjadikan ini sebagai ritual kalian. And guys, yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. See you guys again. Bye. Bye-bye.